Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Harniati dari kelas C dengan NIM 12450121423. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskario. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari soal yang sudah dosen saya berikan dari mata kuliah aljabar linear dengan materi Gaussian dan Gauss-Jordan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, oke. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Gaussian dan Gauss-Jordan. Nah, apa sih itu Gaussian dan Gauss-Jordan? Nah, eliminasi Gaussian. Nah, eliminasi Gaussian itu dibagi menjadi dua, yakni pivot tidak harus satu utama dan pivot harus satu utama. Pivot itu apa sih? Pivot itu adalah patokan atau bisa kita sebut sebagai letak. Nah, letak. Jadi pivot itu dalam bentuk matriks, yakni terletak seperti diagonal, yakni di baris pertama, kolom pertama, di baris kedua, kolom kedua, dan di baris ketiga, kolom ketiga. Ini bentuknya seperti ini. Ini adalah letak pivot yang dimaksud. Nah, maksud dari pivot tidak harus satu utama itu adalah bahwasannya angka di dalam pivot tersebut ini, di masing-masing pivot tersebut tidak harus angka satu gitu. Jadi angkanya itu boleh 2, 3, 4, 5, terserah. Pokoknya di pivotnya itu harus bernilai, tidak boleh 0. Nah, sedangkan pivot harus satu utama itu bahwasannya di masing-masing pivot ini harus merupakan angka 1. Nah, eliminasi Gaussian sendiri itu ada hal pentingnya, yakni di angka bawah, yang di angka bawah ini, yakni 3 ini tuh harus 0. Sedangkan di bagian atasnya itu boleh angkanya bebas gitu. Angka 6 berapa, pokoknya bernilai yang di atasnya. Sedangkan yang di bawahnya ini itu wajib 0 gitu. Jadi kita harus menghilangkan nilainya. Nah, kita harus membuatnya menjadi 0. Nah, sedangkan Gauss-Jordan itu pivotnya itu harus satu utama. Jadi pivotnya itu harus bernilai 1 semuanya. Dari atas sampai bawah itu harus 1. Nggak boleh minus 1. Nah, dan yang kedua itu adalah bagian bawahnya ini bernilai 0 dan bagian atasnya juga bernilai 0. Nah, tadi kan katanya Gaussian itu nilai bawahnya aja yang 0 kan, bagian bawahnya ini yang 0, sedangkan yang di atasnya tuh boleh angkanya bebas. Tapi kalau untuk Gauss-Jordan itu angka di angka di atas, bagian atasnya ini itu harus bernilai 0 juga. Jadi atas sama bawah itu sama-sama 0. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Ini masuk ke soalnya. Nah, soal yang pertama yakni soal A. Eliminasi Gaussian dan pivot itu tidak harus 1. Nah, ini adalah soalnya. Jadi yang diminta itu pivotnya tidak harus 1. Jadi angka pivotnya itu boleh 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, soalnya adalah 2x kurang y tambah z sama dengan 3. 4x tambah y tambah z sama dengan 9. 6x kurang y tambah 2z sama dengan 12. Nah, kita jawab. Untuk menjawab
persamaan yang seperti ini tuh kita rubah dulu menjadi matriks. Nah, dalam bentuk matriksnya itu adalah sebagai berikut. Kita urutkan saja nih dari soalnya, yakni ini kan angkanya angka X, ini Y, ini Z, ini hasilnya yang sama dengannya ini. Nah, jadi di X-nya itu di baris pertama ini, X-nya itu bernilai 2, Y-nya itu minus Y. Artinya kalau minus Y itu adalah 1. Nah, jadi minus 1, dan Z-nya ini kan tidak ada nilainya, tapi walau nggak ada nilainya ini, dia tetap bernilai 1. Jadi kita tulis di sini adalah 1. Dan kita tulis 3 di sini. Ini sebagai pembatas bahwasannya ada sama dengan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya juga begitu. 4, ini 1, ini Z-nya 1, 9, terus 6, minus 1, terus 2, nah, sama dengan 12. Nah, kayak mana mencarinya? Nah, untuk mencari nilai 0 yang di bawahnya ini, itu dengan menjumlahkan persamaannya itu. Jadi, kita buat seakan-akan baris kedua ini dan kolom pertama ini harus 0. Jadi, angka 4 ini harus 0 gitu. Nah, untuk mencarinya itu kita ambil baris pertama dan baris kedua. Ini kan baris pertama nih, baris pertama, dan ini baris kedua. Karena kita mau mencari baris keduanya dulu nih. Yang di kolom pertama kita akan membuatnya itu menjadi 0. Nah, itu baris pertamanya kita kalikan. Dan baris keduanya juga kalikan. Ini awalnya kita belum ketahui nih, kita mau mengalihkan berapa yang nanti ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 0. Jadi di sini saya sudah membuat baris pertama itu dikalikan minus 2 dan baris kedua itu saya mengalihkan 1. Nah, kita cari yang pertama, yakni 2 ini dan 4 ini. Terus 2 dikali minus 2 itu adalah minus 4, dan 4 dikali 1 itu adalah positif 4. Nah, karena udah pas nih positif 4 bertemu dengan negatif 4, berarti positif 4 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Nah, kita dapatlah bahwasannya 4 ini sudah 0 gitu. Udah 0. Nah, kita lanjut ke angka selanjutnya, yakni minus 1 dan 1. Jadi minus 1 dikali minus 2 hasilnya positif 2, tambah 1 kali 1 hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah 1 sama dengan 1 nih. 1 dikali minus 2 tambah 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Lanjutlah ke sama dengannya yang 3 tambah 9 ini. Terus 3 dikali minus 2 tambah 9 dikali 1, itu hasilnya adalah 3. Nah, kita dapat baris kedua ini angkanya nih sudah berubah nih, karena kita sudah mencari persamaan terbarunya, yakni kita rubah menjadi 0, 3, minus 1 sama dengan 3. Nah, yang untuk baris pertamanya itu kita tulis tetap dulu, sama baris ketiganya kita tulis tetap dulu. Karena di sini saya akan menjelaskannya itu satu persatu lah, supaya mudah dipahami. Oke, nah selanjutnya itu karena ini udah 0 nih, sedangkan angka 6 dan minus 1-nya itu belum 0. Kayak mana supaya dia menjadi 0? Maka dari itu kita mencari dari baris 1 dan baris ketiga. Nah, di sini baris pertamanya itu saya akan menggalikan dengan minus 3, sedangkan baris ketiganya itu saya mengalihkan dengan 1. Nah, kita dapatlah hasilnya itu adalah 0, 2, minus 1, dan 3. Nah, kita tulis di sini 0, 2, minus 1 sama dengan 3. Nah, karena di sini angka 2 nih, dia berubah kan dari minus 1 menjadi angka 2. Tapi angka 2-nya ini belum 0 kita dapat dari penjumlahan yang ini. Karena dia belum 0,
kita coba cari lagi karena di sini baris ketiganya itu masih bisa dicari. Nah, kita cari lagi dengan mengambil baris kedua dan baris ketiga. Nah, di sini saya mengalihkan baris kedua itu dengan angka 2, sedangkan baris ketiga itu dengan angka minus 3. Didapatkanlah hasil bahwasannya terdapat 0, 0, 1, minus 3. Nah, di sini saya tulis di matriksnya, yakni 0, 0, 1 sama dengan minus 3. Nah, sudah pas nih di bagian bawahnya itu angkanya sudah pas 3, 3-nya adalah 0 ini. Dan pivotnya sudah bernilai yakni 2, 3, dan 1. Nah, karena sudah pas, maka dari itu kita buat menjadi persamaan dan substitusikan. Dari yang pertama itu kita membuat persamaan dari bawah, ini dari yang terkecil yakni Z. Nah, di sini ada angka 1 dan sama dengan minus 3. Nah, kalau kita lihat bahwasannya 1 ini tuh bernilai Z, ya kan? Bernilai Z di sini. Nah, minus 3 ini adalah sama dengannya gitu, di luar sama dengannya. Nah, karena dari itu di sini saya menuliskan Z sama dengan minus 3. Kenapa langsung didapatkan hasil minus 3? Karena di sini kan angka 1 tuh hampir tidak bernilai lah, jadi disamakan dengan Z dong, Z. Nah, jadi didapatlah hasil bahwasannya Z itu adalah minus 3. Lanjut kita cari yang Y. Yang Y kita ambil dari baris kedua, yakni 3 minus 1 sama dengan 3. Nah, Y-nya itu adalah 3, karena ini kan sudah kita tetapkan dari matriksnya itu bahwasannya di tengah-tengah sini, apalah nih? Nah, di tengah-tengah sini nih, itu adalah Y. Dan sini Z, sini X. Dan ini hasilnya. Nah, maka dari itu 3Y kurang Z sama dengan 3. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan bahwasannya Z itu hasilnya adalah minus 3, maka dari itu kita langsung substitusikan saja ke Z-nya. Jadi, 3Y kurang minus 3 sama dengan 3. Terus, minus 3-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan, yakni menjadi 3 kurang 3. Terus 3 kurang 3 hasilnya 0. Terus 0 dibagi menjadi 3. Ini 3Y di sini, 3-nya kita turunkan ke bawah. Jadi 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Jadi Y-nya kita dapatkan bahwasannya hasilnya adalah 0. Nah, lanjut mencari yang X. Nah, untuk yang X ini kita ambil persamaan yang pertama, yakni 2 minus 1, 1 sama dengan 3. Ini sama aja seperti soal yang pertama. Nah, jadi 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 3. Nah, karena Z-nya sudah kita ketahui dan Y-nya kita ketahui, langsung kita substitusikan saja ke dalam persamaannya, yakni 2X sama dengan 0 ditambah minus 3 sama dengan 3. Nah, terus di sini dapatkan 2X kurang 3 sama dengan 3. Nah, minus 3 di sini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Nah, X itu sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, kita dapat dari sini bahwasannya hasil dari soal pertama itu X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0, dan Z-nya adalah minus 3. Nah, jadi soal yang pertama ini kita sebut solusi tunggal karena hasil yang didapatkan itu adalah satu gitu, satu, Y-nya 1, X-nya 1, Z-nya 1. Nah, maka itu dinamakan solusi tunggal. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yakni eliminasi Gaussian
dengan pivot itu harus 1 dan Gauss-Jordan. Nah, dapat kita lihat di sini soalnya itu menunjukkan bahwasannya ada 2 pengerjaan, yakni eliminasi Gaussian yang pivotnya itu harus 1 dan Gauss-Jordan. Nah, berikut soalnya yakni X tambah Y tambah Z sama dengan 9, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 18, dan X kurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Kita jawab. Nah, untuk yang pertama-tama di sini saya akan mencari Gaussian yang pivotnya itu harus 1 terlebih dahulu. Kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, kalau dia minta tadi pivotnya itu harus 1, artinya setiap pivotnya ini bernilai angka 1, tidak boleh minus dan tidak boleh 0. Juga tidak boleh angka selain 1. Jadi dia harus 1, 1, dan 1. Oke, kita masuk ke penjumlahannya. Jadi, untuk pertama-tama kita harus mengubah angka 2 ini menjadi 0. Nah, di situ kita menggunakan rumus seperti tadi. Kita cari baris pertama dan baris keduanya terlebih dahulu nih. Nah, pada baris pertamanya itu saya akan mengalikan dengan minus 2, dan pada baris kedua saya akan mengalikan dengan 1. Nah, didapatlah hasilnya yakni 0, 1, minus 1, dan 0. Dan pada baris keduanya sudah saya ubah menjadi 0, 1, minus 1 sama dengan 0. Oke. Untuk selanjutnya, ini saya menggunakan baris pertama dan baris ketiga. Nah, baris pertamanya itu saya mengalikan dengan minus 1, dan baris ketiganya saya mengalikan dengan 1. Nah, didapatlah hasil bahwasannya adalah 0, minus 2, 1, dan minus 4. Nah, kita taruh di sini. Sudah saya rubah menjadi 0, minus 2, 1, dan minus 4. Nah, dikarenakan di sini angka yang di sini ini masih belum 0. Di sini tertulis minus 2. Jadi kita cari lagi sama seperti soal yang pertama, yakni kita pakai baris kedua dan baris ketiga. Yakni baris keduanya saya kalikan dengan angka 2 dan baris ketiganya saya kalikan dengan angka 1. Didapatlah angkanya itu adalah 0, minus 1, dan minus 4 ini. Nah, kenapa pengerjaannya di sini cuma sampai 3? Karena di sini kan angkanya sudah 0. Jadi sudah tidak payah dicari lagi. Kalau dicari pun hasilnya ya tetap bakalan 0 gitu. Jadi di sini ini sudah tidak ada nilainya lagi. Jadi kita cari yang dari sini ke sini. Makanya ada 3 pengerjaan. Nah, sudah pas nih. Ini adalah yang baris pertamanya 0 nih, baris bawahnya maksudnya. Baris bawahnya ini sudah 0 dan pivotnya ini sudah 111 nih. Udah pas nih, dari sini aja sudah 11. Nah, karena sudah pas, untuk belum pas di sini. Di sini kan katanya angka pivotnya itu harus 1, tidak boleh minus 1. Maka dari sini terdapat minus 1. Yang awalnya tadi sudah pas, ini kan, tapi yang ininya belum 0 karena kita rubah, dan ini sudah berubah menjadi 0, sedangkan yang satunya berubah menjadi minus. Maka dari itu kita ambil solusi dengan mengkalikan baris ketiga ini dengan minus 1. Nah, minus 1 dikali minus 1 hasilnya positif 1, minus 1 dikali minus 4 hasilnya adalah positif 4. Dan didapatlah seperti ini. Pivotnya sudah 1, 1, 1, bagian bawahnya sudah 0, 0, dan 0. Nah, udah pas ini, langsung kita buat persamaannya dan substitusikan. Nah, kita lihat di sini Z-nya itu adalah 4, sedangkan Y-nya itu kita ambil dari sini. Y-nya adalah bernilai 1, Z-nya bernilai minus 1, sama dengannya adalah 0. Nah, karena tadi kita sudah ketahui bahwasannya Z-nya itu 4, kita substitusikan aja ke Z sini. Jadi, Y dikurang 4 sama dengan 0.
dan minus 4-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 4. Jadi Y itu adalah 4. Dan kita cari untuk X-nya itu dari persamaan yang ketiga, yakni X tambah Y tambah Z, karena sini bernilai 1, jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, kita substitusikan Y-nya tadi adalah 4 dan Z-nya adalah 4. Kita langsung masukkan saja X tambah 4 tambah 4. Itu hasilnya adalah X tambah 8 sama dengan 9. Nah, 8-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 9 kurang 8, hasilnya adalah 1. X-nya adalah 1. Nah, didapatkanlah hasil dari Gaussian yang pivotnya itu harus 1. Ini X-nya adalah 1, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 4. Nah, kita dapatkan dari soal yang pengerjaan pertama ini, yakni adalah solusinya itu tunggal karena dia 1, 1, 1. Oke. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Gauss-Jordan-nya. Nah, karena di sini soalnya itu sama tadi, maka dari itu, karena Gauss-Jordan itu artinya pivotnya itu harus 1 semua dan bagian bawahnya itu 0, sedangkan bagian atasnya juga 0. Kita langsung ambil aja matriks yang dari Gaussian pivot tadi, pivot yang harus 1 tadi, yakni yang ini hasilnya. Kita ambil aja matriks yang ini, terus kita rubah bagian atasnya ini menjadi 0, angka 0, karena yang bagian pivotnya dan bagian bawahnya itu sudah pas. Jadi kita tinggal rubah bagian atasnya aja. Jadi kita ambil aja yang ini dan kita langsung masuk ke penjumlahannya. Nah, di sini untuk penjumlahan kita ambil dari baris ketiga dan baris pertama. Ini baris ketiga, dari bawah kita ambil baris pertama. Boleh kok kita ambil dari bawah ke atas, atas ke bawah, asalkan dia itu ada pasangannya gitu, pasangan untuk dijumlahkan. Nah, di sini untuk baris ketiga itu saya mengalikan dengan minus 1. Nah, untuk baris ke-1 itu saya akan mengkalikan dengan angka 1. Nah, sini dapat kita lihat yang soal ini nih, 1 dikali minus 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 0. Yang kenapa dapat angka 1? Satunya itu dari angka sini, 1 dan 1. Sedangkan 0 yang di sini nih sudah tidak bisa kita kalikan ke sini. Karena ini anggap saja tidak bisa dipakai lagi, angkanya sudah tidak ada, 0. Ya 0 gitu. Nah, didapatkan hasil untuk baris pertama itu adalah 0. Kita tulis di sini 0. Nah, lanjut ke sama dengannya yang sebelah kanan sini, yakni 4 dikali minus 1, nah ditambah 9. 9-nya dari sini, 9 dikali 1 hasilnya adalah 5. Langsung kita tulis ke sini adalah 5. Nah, karena di sini ini masih minus 1 dan sini masih bernilai 1, kita cari lagi apa yang bisa kita buat ini menjadi 0, yakni baris ketiga jumpa baris kedua. Baris ketiga ini saya mengalikan dengan angka 1 dan baris kedua itu saya mengkalikan dengan angka 1 juga. Nah, jadi 1 kali 1, 1 kali 1, terus tambah minus 1-nya dapat dari sini, 1 dikali 1 sama dengan 0. Nah, didapatkanlah bahwasannya angka yang di sini itu sudah berubah menjadi angka 0. Terus masuk ke sama dengannya ini. Ini kan angka 4 dan angka 0 yang di sini. Angka 0. Jadi 4 kali 1 tambah 0 kali 1 sama dengan 4. Di sini pada baris kedua saya menuliskan sama dengannya itu adalah 4. Nah, didapatlah yang di sini sudah 0, sini sudah 0, sedangkan yang sini mesti angka 1. Kita cari lagi. Yakni kita ambil dari persamaan kedua dan ke persamaan 1. Karena di persamaan 2 dan persamaan 1 ini terdapat nilai yang bisa kita jumlahkan.
Nah, di baris kedua itu saya akan mengkalikan dengan angka minus 1. Sedangkan baris ke 1 itu saya akan mengkalikan dengan angka 1. Jadi 1 kali 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 0. Terus yang sama dengannya jangan kelupaan, yakni 4 dikali minus 1 ditambah 5 dikali 1. Hasilnya adalah angka 1. Nah, kita tulis tuh. Di sini sudah 0 dan sini tertulis 1. Nah, udah pas nih. Bawahnya 0, atasnya juga udah pas, tiga-tiganya 0, dan pivotnya juga 1. Nah, ini pas banget nih 1. Jadi, didapatkanlah hasil bahwasannya X itu adalah 1. Ini nilainya sudah diketahui. Hasilnya adalah X nih kan, X sama dengan 1. Terus Y, ini Y itu sama dengan 4, dan Z itu yang Z ini sama dengan 4. Nah, solusinya adalah solusi tunggal lagi karena dia 1, 1, 1. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yakni eliminasi Gaussian. Berikut soalnya yakni X tambah Y tambah Z sama dengan 3, dan 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 8, X kurang Y tambah Z sama dengan 1. Kita jawab, kita buat dulu dalam bentuk matriksnya, yakni 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 8, 1, minus 1, 1, 1. Nah, oke, kita cari persama penjumlahan yang pertama, yakni pada baris 1 dan baris kedua. Pada baris 1 itu saya akan mengkalikan dengan angka 2, sedangkan pada baris kedua itu saya akan mengkalikan dengan angka minus 1. Dan didapatlah hasilnya bahwasannya 0, 0, 0, minus 2. Ini sudah saya tulis 0, 0, minus 2. Nah, kita coba dulu cari baris pertama dan baris ketiga. Oh, ini saya salah tulis bahwasanya ini adalah baris ketiga. Nah, baris pertama itu saya mengkalikan dengan angka 1, sedangkan baris kedua itu saya mengkalikan dengan minus 1. Dapatlah hasil bahwasannya 0, 2, 0 sama dengan 2. Saya tulis di sini 0, 2, 0 sama dengan 2. Nah, karena di sini pivotnya itu belum bernilai, pivotnya ini masih 0 nih. Sini 0, sini 0. Nah, dapat kita lihat bahwasannya pada baris ketiga ini, di kolom kedua, itu terdapat nilai, yakni angka 2. Nah, kalau di Gaussian ini dan Gauss-Jordan itu, prinsipnya boleh kok diputar balik atau di flip gitu. Jadi baris ketiga ini kita pindahkan ke baris kedua, boleh. Nah, jadi di sini saya akan flip baris ketiga pindah ke baris kedua, sedangkan baris kedua pindah ke baris yang ketiga. Nah, menjadi seperti ini. 1, 1, 1 sama dengan 3, 0, 2, 0 sama dengan 2. Yang ini tadi baris ketiga, sedangkan baris ketiganya menjadi 0, 0, 0 sama dengan minus 2. Nah, pivotnya sudah bernilai nih, 1, 2, akan tetapi untuk yang ketiganya itu masih tetap 0. Dan di sini memang tidak ada solusi yang bisa untuk merubahnya menjadi bernilai gitu. Bernilai seperti angka. Maka dari itu hasilnya itu tidak ada walau dibalik atau di flip itu. Jadi tetap ya bakal seperti ini gitu. Jadi jawabannya adalah tidak ada solusi. Untuk nomor 3 itu tidak ada solusi, tidak ada jawaban gitu. Nah, untuk soal yang terakhir, yakni soal D, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk soal yang terakhir ini fokus ke Gauss-Jordan-nya saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya soalnya agak berbeda nih. Karena dari tadi soalnya itu 3 kali 3.
sedangkan yang ini adalah 4 kali 4. Nah, kayak gimana cara mencarinya? Nah, itu sama saja, kita rubah dulu dia menjadi matriks seperti ini sesuai dengan soalnya. Nah, lanjut kita cari penjumlahannya. Nah, sama seperti pada rumus sebelumnya, ini kita menggunakan B1 tambah B2. Nah, jadi sini untuk B1-nya itu saya mengkalikan dengan minus 2, sedangkan untuk B2-nya saya mengkalikan dengan angka 1. Nah, didapatlah hasilnya adalah 0, 0, 0, 0 sama dengan 0. Nah, saya tulis di sini di baris kedua 0, 0, 0, 0 sama dengan 0. Nah, lanjut kita cari untuk baris yang ketiga, karena tadi yang pertama itu baris yang kedua, sedangkan kita cari baris yang ketiga lagi. Jadi untuk baris yang pertama itu saya akan mengkalikan dengan angka minus 1, sedangkan untuk baris ketiga itu angka 1. Didapatlah hasil bahwasannya 0 minus 2, 0, 0 sama dengan minus 4. Sini saya sudah menuliskannya. Nah, karena di sini terdapat perbedaan, terdapat baris yang keempat, kita juga akan mencari baris yang keempat. Nah, di sini ada baris pertama ditambah baris keempat. Jadi untuk baris pertamanya itu saya mengkalikan dengan minus 3, sedangkan pada baris keempat itu saya mengkalikan dengan angka 1. Didapatlah hasil bahwasannya 0 minus 2, 0, 0 minus 4. Saya tuliskan di sini hasilnya. Di sini saya langsung menuliskannya setiap hasil penjumlahannya, makanya ini sudah terletak semua. Kenapa kita mencari penjumlahannya itu? Karena kita mau merubah yang ini menjadi 0 gitu kan. Nah, menjadi 0. Sini juga 0, 0 sini. Nah, karena di sini pivotnya itu untuk Gauss Jordan kan harus 1 semua, dan angka di atas dan di bawahnya itu harus bernilai 0. Karena di sini dapat kita lihat hasilnya itu untuk pivot masih 1 gitu. Di sini doang yang angka 1, sedangkan di sini dan sini terus sini itu masih angka 0. Jadi karena di sini pada baris ketiga terdapat angka minus 2 di kolom keduanya, kita bisa memindahkannya ke baris kedua. Nah, maka dari itu di sini saya flip baris ketiga dengan baris kedua menjadi seperti ini, yakni 0 minus 2, 0, 0, 0 minus 4. Nah, karena kenapa saya memindahkan itu? Karena supaya pivot di sini nih ada nilainya gitu. Nah, dikasih nilai dulu nih, dikasih nilai minus 2. Akan tetapi di sini terdapat angka minus 2, bukan angka 1. Bagaimana caranya merubah dia menjadi angka 1? Yakni dengan solusi mengkalikan baris kedua tersebut dengan minus setengah. Nah, didapatkanlah hasilnya adalah 0, 1, 0, 0 dan sama dengan 2. Nah, udah dapat nih pivotnya 2 nih, yang 1. Nah, kita cari lagi nih persamaan penjumlahan lagi seperti di atas, dikarenakan baris kedua dengan baris pertama ini bisa kita jumlahkan. Yang ini bisa kita jumlahkan untuk menghilangkan angka 1 yang di sini itu menjadi angka 0. Oke. Nah, jadi dari baris kedua ditambah baris ke-1. Kenapa gitu? Karena kita mau merubah yang baris pertama. Maka dari itu baris pertamanya di sebelah kanan. Nah, baris keduanya di sebelah kiri. Jadi di sini saya mengkalikan baris keduanya dengan angka minus 1 dan baris ke-1 dengan angka 1. Didapatkanlah untuk 1 dikali minus 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 0.
Nah, untuk sama dengannya itu, yakni di sini ikuti aja angka panahnya, karena saya terlewat untuk menjumlahkan yang sama dengannya. Maka dari itu saya tulis yang di bawahnya. Ini yang ini. Nah, ini 2 dikali minus 1 tambah 6 kali 1 sama dengan 4. Nah, dapat 2 sama 6 itu dari sini. 6 dan 2. Kita kalikan, hasilnya adalah 4. Kita ubah ke persamaan satunya itu adalah 4 di sini. Udah. Lanjut, kita lihat nih, apalagi yang bisa kita kita rubah menjadi 0, yakni persamaan kedua dengan persamaan keempat. Karena di sini angka 1 nih bisa kita jumlahkan dengan minus 2. Nah, jadi ini dia. Nih, baris kedua, baris keempat. Jadi pada baris kedua itu saya mengkalikan dengan angka 2, baris 4 dengan angka 1. Jadi 1 dikali 2 tambah minus 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk sama dengannya yang sebelah kanan sini juga dikalikan, jadi 4 dikali 2 tambah minus 4 kali 1 sama dengan 0. Saya tulis di sini hasilnya adalah 0, 0, 0, 0 sama dengan 0. Nah, saya dapat nih. Akan tetapi, jika kita lihat bahwasannya pivot yang 2 lagi ini tidak ketemu. Tidak bisa kita temukan, dan yang di sini belum 0. Jadi kayak mana solusinya? Coba kita lihat. Nah, di sini. Nah, dikarenakan tadi di sininya tidak sesuai dengan kriteria Gauss-Jordan-nya. Jadi kita coba langsung kita buat persamaan dan substitusikan. Karena sini sudah mentok nih, nggak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa dijumlahkan karena tidak ada pasangannya, tidak ada masing-masing pasangannya. Karena itu kita langsung buat persamaan dan substitusi. Nah, ini. Nah, kita dapat tadi X tambah Z tambah W sama dengan 4 pada baris pertama. Nah, kenapa X, Z, W? Karena kan coba kita lihat lagi. Nah, yang kita hitung itu adalah yang bernilai angka, ini 1. Sedangkan angka 0 ini tidak dihitung. Jadi kita ibaratkan 1 yang di sini itu X, sini Y, tapi di Y-nya itu ada 0, makanya saya tidak menuliskan di sana ada Y. Sini Z, sini W. Ini hasilnya. Maka dari itu menjadi X, Z, W sama dengan 4 untuk baris yang pertama. Nah, di sini Z sama W-nya itu kita pindahkan sebelah kanan. Menjadi X sama dengan 4 kurang Z kurang W. Nah, untuk Y-nya itu sama dengan 2 pada baris kedua ditemukannya. Kenapa itu? Karena sini terdapat nilai Y nih di angka 1 ini. Ini nilai Y kan. Nah, sama dengan hasilnya itu adalah 2 di sini. Temukanlah hasilnya adalah 2 pada baris kedua. Nah, kita misalkan nih Z itu sama dengan A dan W itu sama dengan B. Maka Y sama dengan 2 yang ini tadi. Terus X sama dengan 4 kurang Z ini Z kurang W. Kita rubah Z sama W-nya itu menjadi 4 kurang A kurang B. Nah, Z itu A tadi kan, W-nya itu B. Jadi, X, Y, Z, W itu hasilnya adalah 4 kurang A kurang B, 2, A, B. Inilah hasilnya. Nah, karena kita lihat di sini X, Y, Z, W-nya itu terdapat tidak ada penyelesaian gitulah pokoknya. Tidak ada penyelesaian nih. Makanya dinamakan many solution.
tidak dapat diselesaikan. Ya, begitulah hasil dari jawaban latihan yang sudah saya kerjakan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.